Nah, hari ini firman Tuhan, ini di penghujung tahun, firman Tuhan sesuai dengan tema gereja kita, be blessing atau menjadi berkat atau jadilah berkat. Ini tema yang luar biasa, bagaimana hidup kita mau menjadi berkat. Kita baca di dalam Yehezkiel 34 ayat 26. Firman Tuhan berkata begini, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Orang-orang yang di sekitar Gunung Tuhan adalah orang-orang percaya. Pada waktu itu adalah orang-orang Israel. Dan dikatakan bahwa aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan berkat. Dan Tuhan katakan, aku akan menjadikan mereka menjadi berkat. Ini adalah luar biasa bahwa sebelum kita menjadi berkat, sudah lebih dulu kita menerima dari Tuhan. Karena tidak ada perkara-perkara yang Tuhan tuntut dari kita sebelum Tuhan memberi. Contohnya, Tuhan menuntut kita mengasihi. Karena kita lebih dulu dikasihi. Alkitab berkata, kasihilah sesama manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Kita sudah menerima lebih dahulu. Pada waktu Tuhan berkata, ampunilah musuh-musuhmu, karena kita lebih dahulu sudah menerima pengampunan. Pada waktu Tuhan mau kita menjadi berkat, kita lebih dulu sudah diberkati. Nah, itu sebabnya di dalam kehidupan kita, kita itu mengucap syukur bagaimana Tuhan itu selalu melakukan segala sesuatu, tidak mau meminta apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Nah, itu sebabnya di dalam hidup kita, kita juga belajar cara Tuhan. Kita juga tidak boleh menuntut kepada orang-orang di dalam keluarga kita dan semuanya sebelum kita memberi kepada mereka. Kita tidak bisa menuntut anak-anak kita tahu mengasihi kalau orang tua tidak mengajar mengasihi. Kita tidak bisa menuntut mereka tahu berterima kasih kalau orang tua sendiri tidak pernah mengajar, tidak membuat mereka tahu bagaimana berterima kasih. Nah, sekarang sebelum kayak saya lanjutkan, kita baca dulu di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Alkitab berkata begini, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita selalu sudah hafal ya, kita ini dipanggil menjadi terang dan garam. Di dalam hidup kita, kita tidak bisa melakukan hanya salah satu, jadi garam saja atau jadi terang saja, tapi jadi terang dan garam. Menjadi terang dan garam itu punya Tuhan mau itu kita sama-sama menjadi dampak, tetapi fungsinya berbeda. Kalau menjadi garam, kita itu tidak terlihat. Kayak misalnya kita masak nih, ibu-ibu masak, kita kasih garam, garamnya hilang, garamnya tidak nampak. Tetapi membuat rasa menjadi sedap. Garam itu tidak nampak, tetapi dia punya dampak. Memberikan dampak yang benar-benar bisa dirasakan. Nah, menjadi garam itu adalah kita menjadi dampak walaupun tidak terlihat. Kita tidak terlihat, kita ada di balik layar, salah satunya pendoa. Pas Ibu Yongki itu adalah seorang pendoa ya, Bu Yongki itu suka mendoakan, mengasihi. Bu Yongki itu suka memeluk ya. Saya sampai ngomong sama suami Bu Yongki itu memang mengasihi gitu loh ya. Saya itu cuma ngomong aja ya di mobil. Kok kok saya ini pusing, pasti refleks langsung dipijit saya, kepalanya dipijit. Kayak saya bilang, saya batuk langsung dada-dadanya diulus-ulus punggung saya. Jadi itu memang refleks mengasihi itu dengan perbuatan gitu ya kan. Nah, semuanya itu di balik layar. Mungkin Bu Yongki sekarang nggak jadi pengkhotbah yang gimana. Sekarang jadi pengkhotbah ya di YouTube ya. Tetapi kita mulai lihat itulah di belakang layar. Kita seringkali tidak tahu kayak contohnya ya, kayak di Indonesia, di Amerika, seringkali itu sudah akan ada bencana.
tetapi tidak jadi. Kadang-kadang kita gini, ada pengumuman bencana. Oh, ternyata nggak ada. Atau ada nubuatan ada bencana. Ternyata nggak ada. Berarti nubuatannya salah. Enggak. Karena pada waktu diberikan, kasih tahu bahwa akan ada bencana, para pendoa itu berdoa sehingga semua itu dibatalkan. Semuanya itu nggak ada. Makanya di pulau, di kota, di mana gereja diusir dari situ, ya nggak ada yang menahan. Nggak ada pendoanya di situ. Makanya kalau tenggelam ya tenggelam. Karena nggak ada yang berdoa. Pendoa itu seperti garam. Nggak kelihatan dia ada di balik layar, tetapi semuanya itu menghasilkan. Saya dulu worship leader. Banyak orang berkata, wah kalau worship leader tuh lagunya tuh urutannya enak. Padahal yang ngasih urutan bukan saya cuma penyanyinya. Yang ngurutin cari lagu itu suami saya. Sampai hari ini saya tuh nggak tahu cari lagu. Makanya kalau khotbah juga suami saya yang harus kasih lagu. Kalau enggak, setelah khotbah saya tuh bingung mau nyanyi apa, ya kan? Itu bagian suami saya. Dia di balik layar, dia nggak kelihatan. Nah, itu menjadi garam. Tapi kita juga penting menjadi terang. Terang itu harus kelihatan. Terang itu Alkitab tadi berkata nggak ada terang ditaruh di bawah gantang karena nggak ada fungsinya. Makanya terang itu harus ada di depan. Itu sebabnya Alkitab berkata kamu itu menjadi kepala bukan ekor. Yang artinya kamu itu harus tampil di depan. Lampu-lampu itu ada di atas, ada di depan supaya semua melihat terang. Nah, bagaimana menjadi terang? Terang itu artinya kamu harus dilihat. Keberadaanmu, perbuatanmu itu dilihat. Kamu harus menjadi teladan. Kamu itu menjadi panutan. Orang bisa melihat kamu. Makanya tadi di ayat yang ke-16 di dalam Matius tadi yang paling terakhir dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi, kalau ada orang berkata perbuatan baik kita nggak perlu diketahui orang, itu kurang tepat. Karena Alkitab berkata perbuatan baikmu harus dilihat oleh banyak orang supaya mereka memuliakan nama Bapamu di surga. Memang kita di dalam memberi, tangan kiri memberi, tangan kanan nggak boleh tahu karena bicara motivasi. Tapi kalau bicara menjadi terang, bicara menjadi teladan, bicara menjadi contoh, kamu memberi pun kadang orang lain harus tahu. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberikan contoh. Bagaimana menabur, bagaimana berkorban, bagaimana menolong, bagaimana memberi. Orang harus tahu karena saudara harus menjadi contoh. Pada waktu Tuhan Yesus membayar pajak juga itu di hadapan banyak orang. Ada murid-muridnya tanya, perlukah kita membayar pajak? Yesus berkata, seharusnya nggak perlu. Karena yang perlu membayar pajak itu adalah para pendatang, bukan penduduk asli. Tapi karena supaya tidak menjadi sandungan, kita bayar pajak. Jadi semua orang di situ bahkan ditulis di Alkitab supaya saudara tahu Yesus bayar pajak. Supaya nggak jadi sandungan. Makanya perbuatan baikmu harus diketahui banyak orang. Bukan untuk pamer, tetapi untuk kesaksian. Untuk menjadi contoh. Makanya Daud pada waktu membangun bait Allah, dia ngomong, aku menyumbangkan dari hartaku sendiri untuk membangun bait Allah. Lalu dia berkata, siapakah di antara kalian yang mau ikut, terlibat di dalamnya? Pamer nggak dia? Enggak, tetapi untuk memberikan contoh. Yesus berkata, aku datang ke dunia untuk memberikan teladan kepadamu. Gimana teladan? Ya harus terlihat. Makanya di dalam keluarga kita, kenapa orang tua kayak saya dulu, ayah saya kalau berdoa, ya di depan saya. Supaya saya tahu, ayah saya juga berdoa. Supaya saya tahu caranya berdoa. Ayah saya selalu menunjukkan apa yang dia mau lakukan. Dia tunjukin bagaimana cara mengasihi istrinya. Dia tunjukin bahkan cerita, tadi papi nolong orang. Ada orang ini saya tolongin. Supaya karena papi percaya, tabur tuai. Kalau papi nolong orang, nanti anak-anak saya kemanapun dia pergi, pasti ditolong orang. Nah, itu menjadi terang. Jadi kebaikan nggak perlu disembunyikan. Tapi kalau bicara tangan kanan berbuat baik, tangan kiri berbuat baik, tangan kanan tidak boleh tahu, itu berbicara motivasi hati. Kamu melakukan segala sesuatu bukan untuk dipuji. Jadi nggak perlu orang tahu. Tapi kalau untuk menjadi teladan, menunjukkan kamu adalah orang percaya.
Kamu harus menunjukkan. Nah, kapan hari itu ada teman-teman saya ya, teman-teman itu pergi ke negara negara yang menolak Injil, di situ itu, negaranya di situ itu, apa ya, kalau rumah itu nggak rumah-rumah kayak kita kan rumah satu-satu, ini nggak, ini kayak kayak jadi satu gitu loh, kayak barak jadi satu, terus jalannya lorong, jalan gitu, pintu untuk rumah orang ini, pintu sini, pintu sini, gitu kan. Dan itu nggak ada jendelanya, Saudara. Kenapa? Karena selalu setiap hari itu ada perang. Para pria-pria, suami-suami itu banyak yang tangannya itu dipotong oleh musuh. Supaya apa? Biar mereka tetap hidup. Supaya tambah ngerepoti keluarganya, tetap hidup tapi nggak bisa pegang senjata. Jadi tangan dua-duanya ini buntung. Supaya mereka sengaja bahkan banyak yang tidak punya kaki. Itu sampai mereka itu masuk ke situ tuh ngeri sebenarnya, ngeri. Semua orang menatap mereka itu dengan pandangan yang, curiga. Tetapi kemudian mereka itu tanya, "Kamu Kristen ya? Kamu Kristen ya?" Nah, ini kebetulan mahasiswa, mereka berkata begini, "Saya mahasiswa, kita nggak membawa agama, kita mahasiswa." Terus kadang-kadang mereka pura-pura nggak ngerti bahasa mereka, padahal mereka tahu maksudnya karena udah ngomong apa, Christian gitu kan. Terus sampai akhirnya mereka datang ke sana, dia peluk itu yang wanita-wanita, wanita-wanitanya cuma kelihatan matanya aja, mereka dipeluk, mereka ini, sampai mereka pada bingung, terus dikasihi, souvenir dari Indonesia, mengatakan, "Indonesia mengasihi kamu," dikasihi souvenir dan sebagainya, sampai akhirnya mereka semuanya ngikutin. Terus mereka tanya lagi, "Kamu pasti Kristen?" Itu tentara-tentara sampai mendekati mereka bawa senjata. Terus anak-anak ini tetap merasa terus akhirnya mereka gini, "Kalian kenapa sih kok tanya terus saya Kristen apa bukan? Kenapa kalian berpikir kami Kristen?" Terus mereka bilang gini, "Kami tidak pernah melihat orang Kristen masuk sini. Tetapi kami sering mendengar bahwa orang Kristen diajar mengasihi." Terus mereka berkata, "Tidak ada orang luar itu yang berani masuk ke daerah ini karena mereka pasti mati. Tetapi kalian berani masuk hanya untuk berkata, 'Aku mengasihi dan memeluk semua orang, kasihi souvenir.' Hanya untuk berkali-kali mengatakan, 'Kami mengasihimu.' Kami datang hanya untuk berkata bahwa kami mengasihi, Tuhan mengasihi kamu, tetapi nggak menyebutkan nama Yesus." Terus mereka berkata, "Aku percaya kamu Kristen." Mereka sebenarnya takut sebenarnya kalau diketahui Kristen, itu pada mati semua itu. Tapi kemudian mereka berkata, kami nggak membawa agama, kami membawa kasih Tuhan." Sampai akhirnya mereka itu, selesai itu mereka kemudian diajak, apa, me menya men men apa ya, menyanyi bersama dan sebagainya, diajarin lagu yang singkat, yang apa, simpel, cuma mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan bisa mengubah hidup kami dan sebagainya. Tetapi yang kita mulai lihat, kenapa mereka tahu mereka itu Kristen? Bukan karena mereka ada di balik layar. Banyak orang Kristen bisa berdoa, tetapi pada waktu mereka menunjukkan kasihnya, orang itu bisa memuliakan Bapa yang di surga. Demikian juga dengan hidup kita. Makanya saya dulu sering ngajar kalau ada orang yang sakit gitu, ada teman-teman, "Saya minta didoakan, saudara saya itu agama lain tetapi minta didoakan." Saya bilang begini, kita nggak mau cuma mendoakan di balik layar, kita mau datang ke sana. Sehingga pada waktu kita datang, di dalam nama Yesus kamu sembuh dan dia sembuh, iya mereka tahu bahwa yang menyembuhkan itu Yesus. Nah, dan sebagainya. Nah, kita itu sekali lagi, kita menjadi garam dan terang. Bukan cuma menjadi garam saja, bukan menjadi terang saja. Kalau menjadi terang saja, kamu akan menjadi orang yang suka pamer aja, karena di balik layar kamu tidak berbuat apa-apa. Tetapi kamu di dalam menjadi garam, kamu melakukan hal yang baik sekalipun orang tidak tahu. Padahal ada banyak perkara itu diubahkan. Itu salah satunya karena kamu. Contohnya tadi itu, para pendoa, para ibu-ibu, atau, kan dikatakan kesuksesan suami karena ada seorang istri yang ada di belakang layar, yang bisa mendukung mereka dan sebagainya. Amin. Sama dengan jemaat. Jemaat mungkin ada anak-anak muda atau jemaat yang mengatakan, "Oh, aku itu loh tetap gak setia, tetap aja itu saya nggak sakit tuh nggak mati." Ah, saudara nggak tahu bahwa di gereja itu selalu berdoa untuk jemaat. Karena doa merekalah kamu selamat. Jadi kadang kita berpikir, "Wah, aku ternyata nggak apa-apa loh," karena ada mendoakan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara kita menjadi berkat. Sebenarnya menjadi berkat itu intinya adalah membawa surga turun ke bumi. Kita itu berdoa, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita diselamatkan. Tetapi kalau untuk menjadi berkat,
supaya kita selamat itu kan supaya kita naik surga. Tetapi waktu kita mau menjadi berkat, maka kita menjadi orang-orang yang membawa surga turun ke bumi. Apa yang ada di surga? Di surga tidak ada sakit penyakit, tidak ada orang kepahitan, tidak ada air mata. Yang artinya keberadaanmu jangan membuat orang itu menjadi menangis, menjadi terluka. Kalau nangis terhalu nggak masalah. Intinya, kamu membawa surga turun ke bumi. Maka jangan membuat orang menangis karena perbuatan kamu. Jangan membuat orang itu kepahitan karena kamu. Karena di surga tidak ada yang pahit. Di surga tidak ada yang sakit. Makanya kenapa kita dipanggil Tuhan untuk berdoa supaya keberadaanmu menyembuhkan banyak orang. Mungkin nggak cuma tentang bicara fisik, tetapi engkau telah menyembuhkan luka hati mereka, engkau mendengarkan mereka, engkau melayani mereka, sehingga mereka itu disembuhkan. Itulah membawa surga ke bumi. Mereka belum tahu surga, mereka belum masuk surga, tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tetapi mereka merasakan surga. Makanya itu dikatakan kerajaan Allah. Surga bicara tempat, surga itu ada di atas, tapi kerajaan Allah adalah suasana, kuasa pemerintahan. Itu bisa kita bawa turun ke bumi. Apa yang terjadi di surga kita bawa ke bumi. Nah, apa yang kita apa salah satu apa cara kita menjadi berkat? Yang pertama adalah jaga hidup kita supaya tidak menjadi batu sandungan. Saudara, kalau kita itu menjadi berkat, coba belajar menjaga hidup untuk tidak menjadi batu sandungan. Pada waktu kita mulai menyerahkan hidup kepada Tuhan dan ingin menjadi berkat, jangan terus langsung mikirnya, oh saya nanti pelayanan, menjadi pengkhotbah, menyembuhkan orang sakit. Ah itu masih terlalu jauh. Itu memang penting, tetapi yang jauh lebih penting menjaga hidup kita itu tidak menjadi batu sandungan. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu ingin banyak orang itu diselamatkan. Selalu yang kita lihat itu apakah apa yang aku lakukan itu bisa menjadi sandungan bagi orang lain, menjadi sandungan bagi mereka yang punya iman yang lemah. Saudara, saya kapan hari ya, beberapa sudah agak lama ya, tapi coba cerita. Ada seorang anak ya, anaknya masih kecil saudara, masih barulah 1 SMP, masih polos gitu anaknya. Kita nggak pernah tahu kalau orang tuanya itu penuh dengan pertengkaran, saudara, penuh dengan pertengkaran sampai akhirnya anak ini mungkin ketakutan ya, dia itu ngerekam pertengkaran ayah ibunya, terus dikirim ke saudaranya, ke sepupunya. Sepupunya juga masih kecil. Di situ saya tuh agak agak terharu kenapa dia tuh sampai mengirimkan ke sepupunya yang sama-sama masih kecil. Itu kan berarti dia ingin ingin berbagi kesedihan dia. Dia kayak ingin curhat ke seseorang. Dia tidak tahu mau curhat ke mana. Karena seharusnya tempat dia curhat adalah orang tuanya. Orang tuanya terus kemudian, video itu kemudian anak ini menunjukkan kepada papanya, kepada mamanya, dan mereka kemudian tunjukin ke saya. Tunjukin ke saya yang sepupunya itu. Terus saya tuh, saya sebenarnya malas. Kemudian tadinya, saya pikir anak-anak ya kan, saya pikir ada apa, ternyata setelah didengerin, itu kalau orang tuanya bertengkar, waduh kalau bertengkar, "Kamu ya goblok aja kamu ya, kamu harus." Terus yang perempuan, "Kenapa kamu mau pukul saya?" Yang lakinya, "Aku memang mau pukul kamu, aku pengen pukul kamu, tapi aku nggak mau pukul, tapi memang aku pengen hajar kamu." Yang lakinya, "Pukul aja, hajar aja saya." Waduh, pertengkaran terus. Makanya dulu ada yang cerita anak ini kadang-kadang sembunyi di kamar, di pojokan tempat tidur. Dulu pernah soalnya waktu ini sama beberapa orang ya kayak retret gitu. Anak ini begitu papanya datang itu langsung sembunyi itu ada di pojokan, kasur itu loh, di ujung-ujung kamar, semuanya pada nyari, "Ah, ini kemana?" Ternyata duduk di situ. Dia cuma bilang, "Kamu kenapa?" "Oh, enggak apa-apa." "Kenapa enggak apa-apa?" Ternyata akhirnya kakaknya dia yang masih kecil juga, kakaknya bilang, dia takut kalau papa datang karena dia takut dibentak, takut dimarahin, takut dipukul. Saudara, padahal keluarganya ini nggak ada yang tahu. Mereka kayaknya baik-baik aja, kayaknya pelayanan. Tapi anaknya, makanya banyak orang bilang gini, kenapa ya anaknya tuh kayak, anaknya baik sebenarnya. Tapi geladik, tahu geladik ya? Nah, kalau ke rumah orang itu apa saja apa ya, dirusak gitu ya kan. Sebenarnya anaknya baik gitu loh. Dia tiba-tiba dirusak dan sebagainya karena ternyata
Ada yang dia syak dengan apa yang terjadi di rumahnya. Saudara, kadang-kadang mungkin kamu tidak mengajar kesesatan, kamu tidak ngajar, "Jangan percaya Yesus, Yesus itu bukan Tuhan." Tetapi perbuatanmu membuat orang akhirnya menolak Tuhan. Banyak anak itu yang berkata, "Aku benci dengan Tuhan, aku benci dengan kekristenan, aku benci gereja." Karena mereka melihat sandungan-sandungan yang ada di rumah. Mungkin orang tuanya memang tidak mengajar sesat, dia tidak mengajar itu tadi, Yesus itu bukan Tuhan. Enggak, mereka tetap memaksa mereka sekolah minggu, mereka tetap memaksa mereka ke gereja. Tapi apa yang mereka lakukan menjadi sandungan. Sandungan itu membuat orang menjadi luka, tidak bisa melihat Tuhan. Mereka akan melihat segala sesuatu dusta. Agama itu hanya manis di mulut, tetapi semuanya itu sia-sia. Nah, jadi di dalam kehidupan kita, Yesus aja itu nggak mau jadi sandungan. Di dalam Matius 17 ayat 27, Yesus berkata gini, waktu itu Petrus dan murid-muridnya tanya, perlu nggak kita bayar pajak? Dan di dalam Matius 17 ayat 27 berkata begini, tetapi kan Yesus berkata, sebenarnya kita nggak usah bayar pajak. Tapi dia berkata gini, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Sebenarnya Yesus tidak perlu membayar pajak, demikian juga murid-muridnya. Bisa jasa mereka kemudian menantang, loh kami ini tidak perlu bayar pajak. Yang perlu bayar pajak adalah orang asing, perma pendatang. Tetapi yang mereka pikirkan menjadi berkat jauh lebih penting. Membayar pajak bagi mereka bukan soal hukum karena mereka sebenarnya tidak perlu bayar pajak, tetapi hanya karena supaya jangan menjadi sandungan. Makanya Alkitab berkata jangan nama Tuhan itu dihujat karena kamu. Nah, di dalam rumah tangga itu juga demikian, kita menjaga hidup. Ada banyak tuh yang berkata begini, suami-suami, dulu istri saya itu orangnya melayani, dia lemah lembut, baik. Tapi sekarang, waduh garang kayak singa. Istri-istri jawab begitu, dulu sebelum menikah. Ternyata suamiku itu orangnya jahat, dulu sebelum nikah dia baik. Kan banyak mereka ngomong, oh suamiku NPD. Lah dulu kok bisa menikah sama dia gimana? Oh dulu baik, baik banget. Saya tidak tahu kalau dulu baik, sekarang jahat. Ada dua kemungkinan, cuma ada dua kemungkinan. Satu, memang kamu ketipu. Karena bucin, dia orang itu ahli untuk menutupi kelakuan sifat aslinya. Karena masa pacaran adalah masa promo, sehingga masih baik-baiknya aja. Setelah menikah, kalau dia berubah, memang kamu ketipu. Tapi yang kedua, mereka berubah karena kamu yang sudah merubahnya. Oh, istrinya itu lembut, suka melayani. Tapi suaminya nggak pernah menghargai, tidak pernah memberikan pujian, tidak pernah menolong. Istrinya punya anak 3, lari sana lari sini, suaminya cuma main HP, nggak peduli, ya kan? Oh, apa makanan nggak ada, suaminya nggak ngasih biaya. Misalnya, selembut-lembutnya dia kayak peri, pasti dia akan berubah menjadi mak lampir, jadi serigala. Kenapa? Kamu yang merubahnya. Demikian cuma suami-suami yang tadinya baik. Dia sangat melindungi istrinya, tapi istrinya meremehkan dia, istrinya suka menghina dia, mempermalukan dia di hadapan umum. Apa saja yang dia lakukan salah. Lama-lama dia menjadi pasif. Kamulah yang merubahnya. Itu sebabnya di dalam hidup prinsipnya setiap orang adalah bagaimana menjadi berkat, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Pernikahan, keluarga, semua harus dibangun. Banyak orang berkata, anakku kenapa pemberontak? Banyak yang tanya saya, kenapa? Lu ya harus dicek. Harus tanya, kemungkinan dia ada terluka. Karena kadang-kadang keluarga, orang tua cuma pengen mereka menjadi baik, tetapi ada banyak hal yang ternyata kita banyak tuntutan, tidak pernah memberikan penghargaan, kalau salah diomelin, kalau baik kita pura-pura nggak tahu. Nah, itu membuat anak menjadi seorang pemberontak, kita pilih kasih, dan sebagainya. Makanya di dalam hidup sekali lagi, kalau setiap orang mau menjadi berkat, artinya menjadi berkat itu memberi, bukan menuntut. Membawa surga ke bumi, itu ada harga yang dibayar. Mungkin kamu sebenarnya emosi dan sebagainya, tetapi kamu belajar untuk menempatkan kasih di atas segalanya. Yang kedua, bagaimana kita menjadi berkat? Kehadiranmu itu membawa kebaikan. Kehadiranmu membawa kebaikan. Oh, saudara jadi berkat itu cirinya gampang. Kalau saudara nggak ada, saudara dicari.
Karena kalau ada saudara gini, "Wah, ini acara ini nggak rame nih, nggak seru nih. Kalau nggak ada Wandi itu nggak seru." Tapi kalau semua bilang, "Puji Tuhan Wandi nggak datang." Nah, itu berarti kehadiranmu membawa kutuk. Tapi kalau semua orang nggak asik loh, kalau ada Wandi enak, ada semuanya, "Mau ke mana?" "Oh, ada si ini loh." Wah, semua pada ikut. Maka kehadiranmu itu membawa kebaikan. Makanya Yusuf pada waktu di rumah Potifar, dikatakan rumah Potifar itu diberkati Tuhan karena Yusuf. Di penjara, si berpenjara nggak perlu bekerja, orang-orang penjara juga senang karena ada Yusuf. Mesir yang seharusnya ada kelaparan, walaupun Alkitab itu berkata gini, di penglihatannya, di mimpinya raja berkata, itu ada kelimpahan selama 7 tahun, kan diartikan sama Yusuf. Tapi kemudian ada kelaparan yang begitu kering sampai 7 tahun, sampai-sampai masa kelimpahan itu tidak diingat lagi. Yang artinya kelimpahan itu nggak akan ada sisanya. Tapi karena ada Yusuf, kelimpahan itu tetap bisa dirasakan sampai masa kekeringan. Yusuf membawa kebaikan. Bahkan keluarga Yusuf, Yakub dan semua anak-anaknya, semua juga tadinya mereka juga harusnya kelaparan, tapi karena ada Yusuf di Mesir, mereka semua diselamatkan. Keberadaanmu itu menguntungkan orang. Sekalipun kamu nggak diuntungkan, karena waktu kamu menjadi berkat, Tuhan yang curahkan berkat. Maka Tuhan tadi katakan, hujan itu mendatangkan berkat bagi kamu. Makanya Alkitab berkata, tabur tuai. Kalau kamu nabur, kamu tidak akan pernah kehabisan. Kamu akan terus menuai. Kita hidupnya harus menjadi berkat. Kemudian, yang ketiga, bagaimana menjadi seorang menjadi berkat. Yang ketiga, kehadirannya membawa damai, bukan konflik. Pernah nggak kita melihat ada orang-orang, kalau dia ada di sini konflik. Dia ada di mana saja, jadi konflik. Saya dulu ada seseorang begitu. Kita lagi guyon, enak. Begitu dia datang bertengkar. Dia selalu ngomong, kalian itu memang semuanya jahat, ya kan? Kita yang dituduh. Tapi begitu dia pindah tempat ke tempat lain, di situ yang damai jadi bertengkar, yang di sini berdamai. Di sini jadi damai. Akhirnya semuanya langsung kita ngomong ke dia. Kamu selalu menuduh orang itu orang-orang yang jahat. Padahal sebelum ada kamu semua baik-baik aja. Masalah itu berarti bukan kepada mereka, tapi kamu. Coba kamu lihat, kemana kamu saja pergi selalu ada masalah. Tapi di mana kamu pergi, tempat itu menjadi aman. Menjadi berkat artinya kamu menjadi orang yang membawa damai. Saudara, Alkitab berkata iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kamu kehadiranmu mencuri damai sejahtera, kehadiranmu mencuri kebahagiaan, kehadiranmu membunuh iman, kehadiranmu membunuh sukacita orang, membunuh hubungan orang, maka kamu itu anaknya setan sekalipun kamu ke gereja. Karena anak Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu melepaskan. Kasih itu memberikan pembebasan. Justru yang terikat mengalami kemerdekaan. Makanya kehadiranmu itu membawa damai sejahtera, bukan konflik. Sehingga kehadiranmu itu dicari oleh banyak orang. Makanya Alkitab berkata pada akhir zaman, anak-anak Tuhan itu punca jubahnya itu dicari orang. 7 orang itu akan memegang puncah, apa ya namanya, puncah apa cumpah? Puncah jubahmu. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan di dalam kehidupan. Ini menjadi berkat. Makanya sekali lagi, menjadi berkat itu membawa surga turun ke bumi. Di surga tidak ada air mata, di surga tidak ada luka hati. Maka hidupmu jangan membuat orang menjadi luka hati. Jangan membuat orang itu menjadi menangis karena kamu. Tetapi justru kamu datang menjadi orang yang menyembuhkan. Kita semua nggak sempurna. Kadang kita berbuat baik pun orang itu bisa sakit hati. Tetapi sakit hati, kalau orang itu hatinya nggak benar. Kayak contohnya ahli Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Sekalipun Yesus telah melakukan hal yang benar, mereka tetap tersandung. Kenapa tersandung? Karena hati mereka iri. Kalau sudah iri, maka semua perbuatanmu menjadi sandungan bagi mereka. Tetapi kamu tidak menjadi sandungan bagi orang-orang yang lain, yang hatinya benar. Nah itu saudara, maka kita kesimpulkan di malam hari ini, pagi hari ini di Amerika, bagaimana hidup kita harus menjadi berkat.
membawa surga di bumi. Kamu harus menjadi orang yang bisa me apa tadi, yang pertama menjadi berkat adalah tidak menjadi batu sandungan. Kamu menjadi orang yang membawa damai, bukan membawa konflik. Dan kamu menjadi orang-orang yang kehadiranmu itu membawa kebaikan. Dan kebaikanmu jangan disembunyikan, tetapi kebaikanmu harus ditunjukkan. Walaupun motivasinya bukan untuk dipuji, tapi untuk menjadi teladan supaya nama Tuhan dimuliakan. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki, mari kita semua berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami telah menerima berkat dari Engkau. Kami tidak hanya menerima berkat menjadi orang-orang yang diselamatkan, tetapi dan diberkati secara finansial, tetapi kami berkati kami dengan kemampuan, dengan pengurapan, dengan kami diselamatkan, kami diampuni, kami dikasihi. Engkau memberikan kami banyak kesempatan. Semua berkat telah kami terima. Itu sebabnya Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau namamu semakin dikenal. Dan pakai hidup kami menjadi berkat. Keberadaan kami dicari, keberadaan kami membawa kebaikan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami, sehingga terus kami bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami semakin menjadi dampak banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.